Pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir tak membuat semangat mahasiswa Undip turun dalam melaksanakan kuliah kerja nyata. Di antara keragaman implementasi, misi Tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, kegiatan KKN adalah pilihan yang baik untuk mewujudkan sinergitas antara masyarakat kampus dan masyarakat warga negara. KKN Undip tahun ini bertemakan pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Perkenalkan, saya Singgih Jalu Anindito dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Angkatan 2018. KKN kali ini dilaksanakan mulai tanggal 30 Juni sampai 12 Agustus 2021 dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Ibu Dr. Anna Silviana SHM Hum. Lokasi KKN saya berada di Kelurahan Pedalangan. Kelurahan Pedalangan adalah salah satu wilayah yang terdapat di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, yang perkembangannya relatif cepat. Melihat dari hal tersebut, Kelurahan Pedalangan terkena dampak dari adanya kawasan pendidikan di Kelurahan Tembalang, yaitu Universitas Diponegoro. Banyak terjadi perubahan yang sangat besar yang dapat dilihat dari pembangunan perumahan baru maupun pertumbuhan penduduk. Berdasarkan monografi kelurahan sampai tahun 2019, total penduduk Kelurahan Pedalangan mencapai 12.821 jiwa, yang terdiri dari 6.423 laki-laki dan 6.398 penduduk perempuan, yang mana terbagi menjadi 11 rukun warga dan terdiri dari 68 rukun tetangga. Perkembangan Kelurahan Pedalangan belakangan ini sangat cepat, terutama dalam hal perekonomian dan pembangunan. Saat ini, Kelurahan Pedalangan sedang banyak dilakukan pembangunan. Menurut keterangan dari Lurah Pedalangan, saat ini ada sekitar 3 apartemen besar yang dibangun di kawasan Pedalangan. Ada juga perumahan Geraha Estetika yang sedang dalam tahap pengembangan dan terus ekspansi. Pembangunan dan pembukaan kafe di Kelurahan Pedalangan juga sangat menjamur. Sudah ada 28 kafe yang ada dan jumlah ini masih bisa bertambah melihat tren saat ini. Hal ini membuat lahan terbuka hijau yang ada semakin menyempit, sehingga langkah yang diambil oleh Lurah Pedalangan adalah dengan mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman pelindung bagi yang punya lahan. Dan bagi masyarakat yang tidak punya lahan, masyarakat dapat menanam tanaman hias atau buah dengan pot-pot sehingga tetap dapat mengatasi dampak suhu wilayah yang semakin panas karena terbatasnya lahan hijau. Selain masalah tersebut, akibat pandemi COVID-19, tempat usaha seperti angkringan dan restoran menjadi yang paling terdampak. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita sebut PPKM, cukup banyak angkringan dan resto yang sepi pembeli dan harus tutup. Setiap RW di Kelurahan Pedalangan memiliki potensinya sendiri-sendiri. Contohnya di RW 3, terdapat kelompok tani Dahlia Urban Farming, di mana di urban farming ini, setiap orang wajib menanam tanaman toga, obat keluarga, dan juga sayur, sehingga ke depan atau tahun ini, RW 3 direncanakan untuk dijadikan kampung tematik. Disebut dengan kampung tematik toga dan sayur. Karena pemberdayaannya yang luar biasa, sehingga kelompok tani ini mendapatkan prestasi. Kelompok urban farming ini mendapat juara 1 tingkat kota. Selain itu, kelompok tani ini juga mengikuti lomba kampung bersih dan hijau dan mendapat juara 1 tingkat kota. Dan untuk program ini sudah mulai merambah ke tingkat nasional. Tidak kalah dengan urban farming, ada juga potensi yang luar biasa yang dikemas menjadi kampung hasta karya. Program ini lahir tahun 2017 dari kelompok ibu-ibu yang punya kerajinan-kerajinan tangan. Berbahan dari limbah plastik yang dirajut untuk selanjutnya dipakai sehingga bisa bermanfaat. Dengan kreativitas yang luar biasa ini, Kampung Hasta berhasil menyabet juara 1 tingkat kota Semarang. Untuk penempatan KKN saya, tempatnya di RW 6 juga memiliki potensi yang luar biasa. Untuk tahun depan, RW 6 ini bahkan akan diajukan untuk menjadi kampung ramah anak karena sudah ada taman baca atau perpustakaan yang ada di Balai RW 6. Anak-anak dapat membaca buku yang tersedia sambil bermain di kawasan Balai RW 6
Terdapat banyak taman bermain yang dapat digunakan untuk olahraga atau sekedar untuk refreshing. Permasalahan yang ada di RW 6 adalah ada cukup banyak warga yang terinfeksi COVID-19. Bahkan Ketua RW 6, Pak Suryanto, sendiri merupakan penyintas COVID-19. Oleh karena itu, Pak Suryanto menghimbau kami untuk menjalankan program kerja kami yang bersifat sosialisasi melalui media online, supaya menghindari kerumunan dan kontak fisik antar warga untuk menghindari penularan COVID-19 yang semakin parah. Hal yang melatar belakangi program kerja saya adalah saat ini tren penyebaran COVID-19 terus meningkat karena adanya mutasi dari virus ini. Kita tahu bahwa virus corona terus bermutasi sejak awal 2020 lalu. Varian-varian virus corona ini pun mulai menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Adanya varian-varian ini tentunya penting untuk diketahui oleh masyarakat karena terdapat perbedaan dan gejala dan penanganannya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat adalah dengan membuat infografis. Infografis adalah cara kreatif untuk mengkomunikasikan informasi dengan grafik secara jelas dan cepat. Hal inilah yang mendorong saya untuk berinisiatif memberikan edukasi guna menambah pemahaman masyarakat tentang varian COVID-19 melalui poster dan dengan infografis yang menarik. Poster dibuat menggunakan software CorelDRAW X7 dan dicetak dalam kertas HVS berukuran A13. Ukuran yang cukup besar agar jelas dan mudah untuk dilihat. Setelah dicetak, selanjutnya poster ditempel di rumah-rumah warga dan tempat strategis, sehingga masyarakat mudah untuk membacanya. Cara pencegahan COVID-19 juga menjadi perhatian dalam poster yang dibuat. Pentingnya masyarakat untuk patuh menegakkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas masyarakat adalah hal yang sangat diharapkan guna mencegah penularan COVID-19 ini. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan 3T, yaitu testing, tracking, dan treatment. Serta yang tidak kalah penting adalah memperluas vaksinasi. Ketiga hal ini adalah kolaborasi yang sangat efektif dengan satu tujuan utama, yaitu mengakhiri pandemi yang telah berlangsung selama 2 tahun ini. Selain dalam bentuk poster, edukasi ini juga disampaikan melalui program kerja bersama mahasiswa tim KKN Tim 2 Universitas Diponegoro yang ditempatkan di RW 6 Kelurahan Pedalangan. Program kerja bersama tersebut dinamakan webinar series. Materi edukasi COVID-19 ini disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang jelas, mulai dari bagaimana virus dapat bermutasi, apa saja hasil mutasinya, sampai cara pencegahan COVID-19 mutasi tersebut. Masyarakat pun sangat antusias untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, ataupun pertanyaan saat sesi webinar berlangsung. Terdapat beberapa masyarakat yang mengeluhkan tagihan listrik yang membengkak terutama saat pandemi COVID-19. Fenomena seperti ini sebenarnya dapat dengan mudah dimaklumi oleh masyarakat apabila mereka sudah cukup mengetahui penggunaan listrik. Selama masa pandemi, pemerintah memberlakukan PPKM, sehingga mobilitas masyarakat ditekan. Aktivitas yang semula dilakukan di luar, mulai dari belajar, bekerja, serta mencari sarana hiburan, semua dipaksa untuk dilakukan dari dalam rumah atau lebih populer dengan work from home (WFH). Semua aktivitas tersebut tentu saja membutuhkan listrik sebagai sumber energinya. Belajar daring, bekerja dari rumah, menggunakan gawai dan laptop sehingga perlu untuk diisi daya secara terus-menerus agar tetap beroperasi. Belum lagi ditambah dengan mengisi waktu senggang dengan menonton televisi. Penggunaan air conditioner atau AC di rumah juga memiliki dampak yang besar terhadap tagihan listrik. Salah satu cara untuk penggunaan listrik yang efektif dan efisien adalah dengan menggunakan saklar lampu otomatis. Alat ini berfungsi dengan prinsip mekanis sederhana, yaitu dengan menambahkan saklar baru di atas pintu. Ketika pintu tertutup, pintu akan mendorong saklar dan listrik akan teraliri melewati saklar untuk menyalakan lampu. Dan saat pintu terbuka, saklar akan terlepas kembali ke keadaan awal dan lampu akan otomatis mati. Prinsip ini dinamakan dengan normally closed.
Untuk gambaran mudahnya, saklar ini sama dengan apa yang diterapkan di saklar lampu pada kulkas, namun dengan cara kerja yang sebaliknya. Saklar ini akan sangat efisien diterapkan di kamar mandi atau toilet. Kebanyakan orang akan lalai untuk mematikan lampu setelah menggunakan kamar mandi atau toilet, terlebih di fasilitas umum. Hal inilah yang mendorong saya untuk menerapkan inovasi ini. Alat ini selanjutnya disebut dengan automatic switch atau dalam bahasa Indonesia saklar otomatis. Balai RW 6 Kelurahan Pedalangan dipilih menjadi tempat yang cocok untuk penerapan inovasi ini, karena saat ini fasilitas umum tersebut sering diakses oleh masyarakat dan apabila ada warga yang terpapar COVID-19, maka tempat tersebut diubah fungsi menjadi ruang isolasi mandiri. Hasilnya cukup memuaskan, alat berjalan dengan semestinya, pengguna toilet pun tidak perlu susah payah untuk menyalakan dan mematikan saklar lampu ketika akan menggunakan maupun setelah menggunakan toilet. Pengguna toilet pun tidak merasa kebingungan, karena saklar utama, yaitu saklar asli yang masih manual, ditutup dengan stiker dan pada pintu toilet diberi rambu-rambu tentang adanya fasilitas saklar lampu otomatis ini. Hal ini terasa sangat praktis dan serba otomatis. Tidak terasa bahwa hal seperti ini turut serta dalam berperan meringankan tagihan listrik bulanan. Berikut ini adalah testimoni yang diberikan oleh Lurah Pedalangan, Ibu Nani Kuslina SH, dan perwakilan Ketua RW 6, Ibu Muji Rahayu. Itu kemudian ini ada kegiatan KKN dari Undip. Saya juga terima kasih atas kerjasamanya, dan saya sudah dibantu untuk di wilayah untuk kami bagi memang per RW per RT karena dampak COVID-19 ini untuk menjadi perhatian prokes dan sebagainya itu jangan dilupakan. Dan saya juga terima kasih ini kegiatan KKN sudah berjalan baik dan semoga bisa menularkan atau menulari atau meninggali ilmu yang sudah didapat dari universitas ke wilayah ataupun ke RT RW yang sudah kami bagi. Misalnya di kelompok panjenengan di RW 6 ya. Nah, di RW 6 ini karena tahun depan kita ke kampung ramah anak, sehingga saya harapkan dari adik-adik bisa membawa RW 6 ini akan lebih baik lagi. Misalnya ada penataan perpustakaan yang kurang benar dibenarkan, ada tempat permainan yang kurang pas dipaskan, begitu. Saya terima kasih pada Universitas Diponegoro yang sudah mengabdikan masyarakatnya, mengabdikan masyarakat melalui adik-adik dari mahasiswa-mahasiswi ini sudah diterjunkan. Semoga ini menjadikan manfaat di Kelurahan Pedalangan ini, dan semoga kerjasama ini dan KKN ini tidak berhenti sampai di sini, tapi secara rutin dan secara periodik bisa diterjunkan untuk di Kelurahan Pedalangan ini. Kami sebagai perwakilan dari RW 6 mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dengan terselenggaranya KKN Undip tahun 2001 ini. Kesan dari kami, alhamdulillah, walaupun dengan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, KKN tetap berjalan dengan baik dan dengan semangat anak-anak, alhamdulillah semua sudah terlaksana. Pesan dari kami, dari warga RW 6, kami mengharapkan anak-anak yang KKN ini semoga menjadi anak yang berhasil dan sukses, dan jangan lupa jadilah cahaya dimanapun Anda berada, jadilah manfaat di setiap saat untuk semua umat. Itu saja kesan dari kami dan pesan dari kami. Semoga kalian berhasil dan sukses, semangat berjuang untuk dunia yang nyata nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton cerita KKN saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga cerita ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Saya Singgih Jalu Anindito, pamit undur diri.